Shalom Sobat JRC, selamat bergabung dalam JRC Online Service hari ini. Saya rindu setiap kita boleh mengalami pertumbuhan iman dan terus berimpact di masa pandemi seperti ini. Saya yakin sampai hari ini kita terus berdoa kiranya pandemi boleh segera berakhir. Ada banyak di antara kita yang terpapar, bahkan berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Saya pribadi berdoa agar kita semua boleh tetap dalam keadaan yang sehat dan dipulihkan oleh Tuhan. Pada minggu pertama Agustus ini, saya mengajak kita juga boleh memberikan perpuluhan kepada Tuhan sebagai bentuk iman dan ucapan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Roni Samuel. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan talenta luar biasa dalam bidang musik dan juga pengajaran. Beliau juga adalah pembina dari JRC. Mari dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kita datang beribadah kepada Allah. Kita masuk dalam ibadah ini dan sebuah kesadaran bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Mari kita saat teduh sejenak. Arahkanlah hati kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Bersama dengan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rancangannya. Tetaplah percaya, Yesus adalah Allah yang sangat baik. Hanya karena kemurahannya saja kita dapat hidup hingga saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, Yesus adalah Allah yang sangat baik bagi kita. Maka dari itu taruhlah harapan kita, harapan yang penuh hanya kepadanya. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I lay. Mari kita nyanyikan lagu ini, In Christ alone. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Salam Sobat JRC terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, jikalau kami hari ini dapat dikumpulkan kembali, meskipun melalui jalur daring, untuk kami beribadah dan menyembah Engkau, untuk kami mendengarkan sabda-Mu yang hidup itu. Kami sadari sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak menghampiri Engkau. Kami tidak layak oleh karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan salah. Seringkali kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu.
Seringkali kami membiarkan diri kami jatuh di dalam begitu banyak hal, di dalam begitu banyak cobaan, di dalam begitu banyak godaan, dan kami tidak mendekat kepadamu. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kadang hati kami, kasih kami menjadi begitu dingin. Karena itu kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kasihani dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dosa-dosa yang kami buat di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, yang orang lain tidak ketahui, tetapi Engkau sendiri yang mengetahui. Murnikanlah kami kembali. Dan pagi hari ini kiranya Engkau menyapa kami kembali dengan firman-Mu, dengan sabda-Mu yang hidup itu, untuk menyegarkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan hina ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang Ia sudah siapkan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi sarana di tangan-Mu, untuk mengajar kami, membentuk kami kembali, dan mendorong kami, mendesak kami kembali untuk hidup bagi-Mu, khususnya untuk berdiri teguh di dalam iman dan keyakinan kami kepadamu. Berbicaralah kepada kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk fokus mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagian berikutnya saya mengajak kita membaca dari surat 1 Petrus yang pertama, ayat 8 dan 9. 1 Petrus yang pertama, pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita hidup sebenarnya di tengah zaman di mana kebenaran itu seakan-akan telah hilang kekuatannya. Di mana-mana kita mendengarkan kebenaran terlalu sering diputarbalikkan. Berbagai macam kebohongan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran sebagai sebuah kenormalan telah mengalami penyimpangan demi penyimpangan. Diane Vaughan, seorang sosiolog, pernah menyatakan adanya kebiasaan toksik atau kebiasaan menghancurkan yang ia sebut sebagai normalization of defiance. Untuk menyatakan bahwa ada sesuatu sebenarnya yang tidak oke, tetapi orang kemudian mengatakan oke. Nah, dan penyimpangan yang dianggap normal ini seringkali kita jumpai, seringkali terdengar di mana-mana. Baik itu di media sosial, baik itu di dalam dunia politik kita, baik itu di perusahaan, baik itu di masyarakat, bahkan di dalam gereja itu sendiri. Nah, saudaraku, inilah wajah dunia kita hari ini. Para filsuf Kristen, teolog Kristen maupun sosiolog Kristen menyebutnya sebagai zaman atau era pasca kebenaran atau post-truth era. Nah, saudara, di dalam zaman ini setiap orang itu kadang berhak memilih kebenarannya masing-masing. Setiap orang berhak menentukan kebenarannya masing-masing. Namun menjadi persoalan adalah apa yang dikatakan sebagai kebenaran terkadang tidak lebih dari yang namanya normalization of defiance
atau penyimpangan yang dinormalkan, penyimpangan yang dianggap normal. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kondisi zaman ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh umat Tuhan di permulaan abad berdirinya gereja. Gereja pada waktu itu diperhadapkan dengan adanya penyimpangan pengajaran yang dianggap sebagai sesuatu yang normal. Normalization of defiance. Nah, normalization of defiance yang membawa kepada penyimpangan-penyimpangan lainnya, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang normal. Nah, saudaraku, jikalau kita membaca secara cermat di dalam surat 2 Petrus mulai pasal 1 sampai 3, maka akan kita temukan beragam penyimpangan yang terjadi. Di antara penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah banyak orang membual demi mendapatkan keuntungan, menuruti hawa nafsu, mencemarkan diri, menghina pemerintahan Allah, angkuh dan berani menghujat Allah. Selain itu mereka juga berfoya-foya pada siang hari dan menganggapnya sebagai kenikmatan. Penuh hawa nafsu zina. Tidak jemu-jemu berbuat dosa, memikat orang yang lemah, dan terlatih dalam keserakahan. Perhatikan, terlatih dalam keserakahan. Selain itu juga saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di situ dikatakan juga di dalam pasal 2 ya, kemudian masuk pasal 4 dan termasuk juga di dalam pasal 2 dan pasal 3, kemudian pasal 1 juga di sana dikatakan mengucapkan kata-kata yang congkak, menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Menolak ketuhanan Yesus serta meragukan janji-janji Tuhan, khususnya tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi setiap orang, semua orang. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah kondisi dunia saat itu maupun juga yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, stay firm in your faith itu bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah panggilan yang harus senantiasa dihidupi setiap saat. Pertanyaannya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa harus berdiri teguh di dalam iman? Di dalam surat Petrus yang pertama pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, penggambaran lawan kita si iblis berjalan keliling setiap hari, setiap saat, seperti singa yang melakukan patroli dengan aumannya yang begitu menggentarkan untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Ditelan dengan propaganda-propaganda palsu yang dianggap normal. Ditelan dengan kebohongan-kebohongan religius yang menyimpang namun dianggap normal. Ditelan dengan hal-hal yang tampaknya seperti kebenaran, tetapi bukan kebenaran yang sejati. Menawarkan kenikmatan dan kesenangan sesaat, namun dibalur dengan iming-iming glamor di masa depan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah firman Tuhan tegaskan untuk sadar dan berjaga-jaga. Kewaspadaan ini ditekankan kembali di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17, supaya umat Allah, kita semua, tidak terseret masuk ke dalam kesesatannya yang mencengkeram. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, selain itu bukan saja umat Allah itu dipanggil untuk selalu sadar dan waspada. Mereka pun dipanggil untuk melawan penyesatan dan penyimpangan yang terjadi dengan iman yang teguh. Ayat 9 dari 1 Petrus pasal 5 menyatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan secara empatik ditekankan kembali di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berdiri teguh dalam iman dan dalam keteguhan iman merupakan senjata yang ampuh untuk melawan segala macam tipu muslihat iblis dan propaganda menyesatkan dari iblis. Sekali lagi, berdiri teguh dalam iman dan dalam keteguhan iman merupakan senjata yang ampuh untuk melawan segala macam tipu muslihat dan propaganda menyesatkan dari iblis. Namun persoalannya, saudaraku,
bagaimana seseorang itu dapat teguh berdiri dalam iman. Nah, dalam ayat 18 dari 2 Petrus pasal 3, Petrus menyatakan dua hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kenalilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenalilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perjalanan iman seseorang tidak berhenti hanya pada saat seseorang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu merupakan pintu masuk pada cakrawala pengenalan yang lebih dalam lagi akan Yesus. Pengenalan akan Yesus mengharuskan kita untuk bergaul karib dengannya setiap hari. Saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 5 dari 2 Petrus, dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Artinya, untuk semakin mengenal Yesus membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, membutuhkan usaha ekstra, kerja keras dan berani membayar harga. Saudaraku, mengenal Yesus tidak akan datang dengan sendirinya tanpa upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus. Sekali lagi saya katakan, mengenal Yesus tidak akan datang dengan sendirinya tanpa upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di abad 11-12, Anselmus, seorang uskup dari Canterbury, pernah menyatakan satu pernyataan teologi yang begitu dalam. Di dalam bahasa Latin dikatakan fides quaerens intellectum. Artinya, iman mencari pengertian. Fides iman, quaerens mencari, intellectum pengertian. Nah, pernyataan Anselmus ini sebenarnya merupakan desakan dan dorongan bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, untuk tidak hanya berhenti pada tahapan beriman, percaya, dibaptis, dan selesai. Namun iman tersebut seharusnya dilanjutkan kepada tahapan mengerti iman. Mengerti iman itu sendiri. Nah, proses mengerti iman bukanlah proses dalam jangka waktu yang pendek, melainkan proses yang panjang, proses seumur hidup. Iman yang terus-menerus dimengerti, dan dimengerti pada akhirnya membentuk dan meneguhkan kita. Meskipun sebenarnya tidak bisa dihindari bahwa ada area-area di mana iman itu sulit dipahami. Nah, saudaraku, pada tahun 1986 ada juga seorang filsuf bernama Harry Frankfurt. Ia menerbitkan satu artikel yang berjudul On Bullshit. Artikel ini kemudian diterbitkan menjadi semacam buku kecil dan laris terjual pada waktu itu berdasarkan ulasan dari New York Times. Nah, munculnya artikel ini sebenarnya didasarkan pada banyaknya omong kosong atau bullshit itu dan kebohongan yang didengar, dilihat, dan dibaca oleh Frankfurt di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Amerika Serikat. Hingga pada satu titik Frankfurt menyimpulkan bahwa bullshit is unavoidable whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking. Perhatikan di sini Bapak Ibu. To talk without knowing what he is talking. Berbicara tanpa mengerti, tanpa mengetahui apa yang dibicarakan. Dan bagi Frankfurt itu dikatakan apa? Bullshit. Nah, saudaraku, mungkin bukan hanya ada orang yang berbicara tanpa mengerti apa yang dibicarakannya. Tetapi bisa saja terjadi bahwa ada juga orang yang sebenarnya mengerti apa yang dibicarakannya, tetapi mengabaikan apa yang dibicarakannya itu. Nah, saudara, hal ini dikatakan oleh salah seorang teolog yang bernama Stuart Clem. Dia mengatakan itu disebutnya sebagai indifferent truth. Artinya apa? Mengabaikan kebenaran. Ada kebenaran yang dia sampaikan,
tapi di dalam realitanya ia abaikan itu kebenaran. Nah saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Seorang teolog yang lain bernama Oscar Romero menyebutkannya sebagai akibat dari the crystallizations of egoism, atau egoisme kita yang terkristal, egoisme kita yang mengkristal keras di dalam hati kita, membuat hati kita begitu keras. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini ada banyak orang berbicara tentang Yesus tanpa sungguh-sungguh mengenal Yesus. Meminjam istilah Frankfurt, bullshit atau omong kosong belaka ketika seseorang berbicara tentang Yesus tanpa sungguh-sungguh mengenal Yesus, tanpa sungguh-sungguh memiliki hubungan relasi dengan Yesus. Tidak heran apa yang dikatakannya pun sangat bisa saja bertolak belakang dari kebenaran. Bahkan pada saat yang bersamaan, ia mengabaikan kebenaran itu sendiri. Nah saudara, namun anehnya ada banyak orang yang terpukau dengan apa yang disampaikan. Ada banyak orang yang justru kemudian menjadi pengikut ya orang-orang yang demikian. Nah mengapa demikian saudaraku? Karena egoisme manusia yang telah begitu mengkristal keras di dalam hati, menutup hatinya untuk melihat ada kebenaran yang seharusnya dihidupi. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah firman Tuhan melalui Petrus mengajak setiap kita untuk mengenal dan mengenal Yesus yang kepadanya kita percaya. Karena di dalam pengenalan yang dalam akan Yesus, kita akan dimampukan untuk tetap berdiri teguh dalam iman kepadanya di tengah berbagai macam penyimpangan yang sedang dinormalkan. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hal kedua yang dapat ditemukan dalam ayat 18 dari surat 2 Petrus pasal 3 ini dan beririsan sebenarnya dengan poin yang sebelumnya adalah bertumbuh dalam kasih karunia atau bertumbuh di dalam anugerah Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk bertumbuh dalam anugerah Allah tidak bisa tidak bersangkut paut sebenarnya dengan kebenaran firman. Karena hanya firman Allah sumber kebenaran sejati yang dapat membuat seseorang itu bertumbuh di dalam anugerah Allah. Tanpa firman tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa firman, pertumbuhan iman merupakan hal yang mustahil. Sebab firman Allah adalah media bagi terjadinya pertumbuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika iman seseorang itu bertumbuh di atas dasar firman Allah, maka tidak akan mudah baginya untuk digoyahkan. Yesus menyampaikan hal ini di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25, bahwa ketika seseorang dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah dan melakukannya, ia tidak akan mudah dihancurkan. Karena kebenaran Allah itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Hasrat untuk bertumbuh dan dibangun di atas kebenaran firman Allah ini bukan hanya terjadi sekali-sekali, tetapi terus-menerus diupayakan selama dapat dikatakan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seorang penafsir Alkitab bernama Michael Green menyatakan demikian. Kehidupan Kristen bagaikan mengayuh sepeda. Kecuali Anda terus maju mengayuh, Anda akan jatuh. Ya, di antara kita ada yang suka goes ya. Tetapi menarik kita melihat pernyataan seorang Michael Green bahwa kehidupan Kristen bagaikan mengayuh sepeda. Kecuali Anda terus maju mengayuh, Anda akan jatuh. Bahkan Green kemudian menambahkan, tidak ada seorang Kristen pun yang berpikir bahwa ia telah tiba di tujuan. Nah saudaraku, apa yang disampaikan Green sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan firman Allah melalui Petrus. Bahwa bertumbuh di dalam anugerah Allah merupakan perjalanan seumur hidup. Proses pertumbuhan itu baru selesai ketika kita nanti berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaannya. Jikalau hari ini kita berkata bahwa saya sudah bertumbuh, puji Tuhan. Tetapi ingat, jangan berhenti bertumbuh. Teruslah bertumbuh di dalam anugerah Allah. Teruslah bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Saudaraku, jikalau musuh kita, iblis, berjalan keliling setiap hari, setiap saat,
untuk mencari orang yang dapat ditelannya, maka bertumbuh di dalam anugerah Allah melalui firman-Nya setiap hari, setiap saat perlu diupayakan. Saudara, ketika kita berhenti untuk bertumbuh dalam anugerah Allah, pada saat itulah kita sedang membuka diri kita untuk ditelan oleh iblis dengan segala propagandanya yang menyesatkan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di awal khotbah tadi saya mengutip pernyataan seorang sosiolog Diane Vaughan tentang normalization of defiance atau penyimpangan-penyimpangan yang dinormalkan, penyimpangan-penyimpangan yang dianggap normal. Hari ini sadar atau tidak sadar, kehidupan kita sebenarnya banyak dikelilingi oleh berbagai macam penyimpangan yang dianggap normal. Saudaraku, ada perusahaan-perusahaan yang karena ingin memenangkan tender project, menempuhnya dengan cara menyuap. Ketika ditanya, mengapa melakukan itu? Jawabnya, karena banyak perusahaan melakukannya. Saudara, jikalau kita tidak melakukan seperti itu, proyek dengan keuntungan besar tidak akan didapat. Saudaraku, perhatikan di sini. Banyak perusahaan melakukan hal tersebut. Seakan-akan menyatakan semua orang melakukannya kok. Kenapa aku harus tidak melakukan? Orang lain pun melakukannya. Nah, saudara, saya kasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di sini. Satu penyimpangan tetapi sudah dianggap normal. Lalu dalam kaitan relasi berpacaran dengan orang yang berbeda keyakinan. Ketika ditanya mengapa berpacaran dengan orang yang beda iman, si A menjawab, si A juga ada orang menjawab gini, si A juga berpacaran dengan orang yang beda iman. Si B, si C, si D, dia juga berpacaran dengan orang yang beda iman. Semua agama sama kok. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan mereka pun berkata, toh mereka juga baik-baik saja. Saudara, kita perhatikan di sini. Penyimpangan dari kebenaran sejati, tapi yang dinormalkan. Menjadi sesuatu yang normal. Dan paling sulit, saudaraku, adalah ketika kita berada di dalam gereja. Kenapa, saudaraku? Karena terlalu banyak orang yang sedang mengenakan topeng untuk menutupi berbagai penyimpangan yang terjadi. Entah di dalam hidup, entah penyimpangan itu terjadi dalam hidupnya secara pribadi, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam relasi dengan orang, atau di dalam pelayanan itu sendiri. Saudara, sekitar tahun 2018 lalu, ada seorang hamba Tuhan itu kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang pendeta pemuda. Kenapa? Karena sejak tahun 2013 sampai 2018, ia melakukan kekerasan seksual kepada seorang gadis yang dilayaninya. Peristiwa ini terjadi di Amerika Serikat, saudara. Saudara, selama 5 tahun, saudara bisa bayangkan, entah topeng seperti apa yang ia kenakan. Tapi saudara ingat, hal-hal semacam itu bisa terjadi bagi kita. Saudaraku, ingatlah, lawanmu si iblis berjalan keliling, patroli setiap hari, setiap saat untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis itu tidak takut kita berada di dalam gereja. Iblis tidak takut ketika kita berada di dalam persekutuan Kristen. Iblis tidak takut ketika kita berada di dalam komunitas religius. Iblis tidak takut ketika kita berseru Tuhan, kita mengambil Tuhan, kita sebut nama Tuhan. Iblis tidak takut, saudara. Iblis baru gentar ketika kita berada di dalam persekutuan yang hidup dengan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena di dalam persekutuan yang hidup dengan Yesus, menyatakan adanya hasrat yang dalam untuk mengenal dan semakin mengenal Yesus. Di dalam pengenalan itulah kita semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam anugerah Allah melalui firman yang dinyatakannya kepada kita setiap hari, setiap saat. Dengan demikian, kita dimampukan untuk stand firm in our faith. Kokoh berdiri di dalam iman kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Di tengah-tengah berbagai macam penyimpangan yang dipandang normal di tengah-tengah dunia ini, kami hidup di dalamnya. Bahkan setiap hari hal itu pun kami alami, bahkan mungkin bisa saja kami tanpa sadar melakukannya ya Tuhan. Kami mohon ampunilah kami, karena kami tidak berdiri teguh di dalam iman yang kami yakini di dalam Engkau. Karena itu tuntunlah kami di dalam perjalanan hidup kami ke depan, untuk melangkah di dalam keyakinan iman yang teguh, iman yang terus dibaharui dari waktu ke waktu, iman yang terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kasih karunia Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau sendiri ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Karuniakanlah kami kemampuan, hikmat untuk kami dapat membedakan apa yang benar, yang baik dan sempurna, yang berkenan kepadamu itu. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang kelihatannya benar, yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah tawaran-tawaran dunia yang begitu memikat kami. Di tengah-tengah tawaran-tawaran relasi yang nampaknya menjanjikan kemewahan, tolonglah kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman dan keyakinan kami kepadamu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kami untuk berdiri teguh. Tuntun kami terus untuk membangun relasi yang akrab hidup dengan Engkau di dalam perenungan firman-Mu setiap hari, setiap saat. Sebagaimana Engkau sendiri Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan, yang merenungkan perkataan-Mu, yang melakukannya, maka mereka akan dapat berdiri teguh meskipun ada badai yang menghantam. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang biarlah Engkau yang memberkati kami sebelum kami masuk ke tengah-tengah dunia untuk menjalani panggilan kami, baik sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pelajar, baik sebagai orang tua maupun anak. Kiranya kasih karunia-Mu yang tiada habisnya, ya Yesus Kristus Tuhan kami, kasih yang kekal di dalam Bapa yang begitu mengasihi dan menopang dunia ini, penghiburan dan topangan Roh Kudus, menuntun kami semua, menuntun kamu semua di dalam pekerjaan-Mu, di dalam usaha-Mu, di dalam kehidupan rumah tangga-Mu, di dalam studi-Mu, di dalam apapun yang Engkau lakukan di tengah masyarakat supaya nama-Nya dipermuliakan. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.